Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insya Allah malam ini akan kita bahas di surat Ali Imran ayat 104 ya. Yang kemarin saya janjikan bahwa nanti ada orang-orang yang di belakang barisan Imam Mahdi ya, insya Allah ada 4 ayat dan ini salah satu ciri yang pertama ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita lihat kedudukan kalimatnya dulu. Ini kebetulan riadohnya agak panjang. Wal takun minkum. Saya enaknya sebelah sini ya, biar kelihatan. RT nggak kelihatan kalau saya di situ. Ini wawoknya atop Pak. Jadi masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ini lamnya lam amar. Nah, namanya lam amar. Cirinya apa? Kalau lam amar itu ketemu fi'il mudhari menjazmkan. Nah, ini fi'il mudhari. Ini asalnya takunu, ada wawunya di sini. Takunu. Ini fi'il mudhari. Gak kelihatan ya? Enggak kelihatan tadi. Ini aja dulu. Di fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun ya, berarti domirnya tak domah, bisa anta, bisa juga hiya ya. Untuk bisa menentukan anta apa hiya, ada nggak isim yang rofa? Kebetulan umatun. Nah ini jadi umatun ini fa'il, kebetulan takuni itu tam ya, bukan nakis. Kalau nakis itu nanti ada isim kana, ada khobar kana. Ini kebetulan tam, sempurna. Jadi sempurna itu isinya fi'il, fa'il, maf'ul bi gitu ya. Tapi kalau nakis mubtada apa? Isim kana, khobar kana gitu. Ini kebetulan tam ya, sempurna. Jadi fi'il mudhari'nya tam. Minkum. Nah, ini minnya huruf jer, kum domir muttasil sebagai majrur. Wal takum minkum ummatun ya. Berarti kalau diartikan dan hendaklah, nah boleh, sebagian dari kalian terdapat umat gitu ya, terdapat umat gitu aja. Dan hendaklah sebagian di antara kalian terdapat umat. Nah itu yad'una ilal khairi. Nah yad'una itu fi'il mudhari, awalan ya, akhiran wawu nun, berarti fa'ilnya hum. Nah gitu. Ilal khairi, ilanya huruf jar, al khairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Berarti yad'una ilal khairi ini kalimat gitu. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at.
Nah, maka boleh diartikan yang. Yad'una ilal khairi, mereka menyeru kepada kebaikan gitu. Jadi hendaklah di antara kalian ada umat mereka menyeru kebaikan. Nah gitu. Satu. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Wawanya atop. Ya'muruna fi'il mudhari awalan ya, akhiran bawa nun, fa'ilnya hum. Nah gini, fa'ilnya hum. Bil ma'rufi, binya huruf jar, al ma'rufi majrur yang dijerkan dengan kasroh ya. Ya'muruna bil ma'rufi maktuf ya, maktuf dari maktuf alihnya ya, yad'una ilal khairi gitu. Jadi sama-sama naat ya. Makanya hendaklah di antara kalian ada umat gitu kan, ada sekelompok orang boleh yang mereka menyeru kepada kebaikan dan yang gitu lagi ya, karena man'utnya ada di sini ya, yang mereka memerintah kepada ma'ruf ya, yang ma'ruf. Wayan hauna anil mungkar. Nah, ini wawunya sama ya, atop yan hauna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Nah, an huruf jar, al munkari majrur, ini berarti maktuf lagi dari maktuf alihnya yad'una ilal khairi. Nah itu jadi 3 berarti yad'una ilal khairi, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihuna, ini wawunya baru istinaf ya. Ulaika isim isyarah, kalau di awal dia menjadi mubtada berarti butuh khobar. Nah, kebetulan diawali dengan hum, domir munfasil, berarti ini mubtada 2 gitu ya. Domir munfasil kalau di awal jadi mubtada, berhubung sudah ada mubtada maka disebut mubtada 2. Al muflihuna khobar 2 gitu ya, khobar 2. Maksud khobar 2 itu khobarnya hum yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Berarti kalau dibaca humul muflihuna, kalimat isinya mubtada 2 khobar. Nah, kalimat ini sebagai khobar dari ula. Nah, gitu, Pak. Jadi khobarnya ulaika. Nah, selesai. Ya. Dan mereka itulah, merekalah. Nah, ini namanya pembatas kalau begitu ya. Mereka itulah, merekalah. Nah, berarti tidak ada yang lain. Al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Coba sekarang kita lihat tafsirnya. Wal takum minkum ummatun. Nah, tadi sudah ya. Dan hendaklah di antara kalian ada umat yang mereka menyeru kepada kebaikan. Yang dimaksud al-khairi di sini adalah al-islami. Tuh, jadi ada yang ngajak-ngajak untuk masuk Islam. Ngajak-ngajaknya gimana caranya? La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa agama. Jadi caranya gini, tampilkan bahwa kita itu punya akhlak yang baik ya. Jadi mereka nanti tertarik, begitu Pak. Jadi bukan narik-narik gitu ya, bukan itu yang dimaksud. Memperkenalkan Islam tuh begini loh. Kayak kita karyawan ya, dengan teman-teman kita yang berbeda agama, nah justru kita lebih baik, lebih disiplin gitu kan, menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, bukan wal asri waktu sekolah. Nah kalau wal asri mau waktu sekolah ya pengen pulang. Ada orang kerja pengen pulang, ada ya.
Itu berarti masih anak sekolahan. Jadi al-islami, tampilkan bahwa orang Islam itu baik, gitu ya, sehingga mereka tertarik. Nah, itu yang dimaksud. Jadi yad'una ilal khairi, gitu. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintah, menyuruh, boleh, bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Ini sudah paham ya, nyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu biasanya sepasang, berarti ada 3. Jadi ciri yang pertama, kalau kita pengen berada di barisan Imam Mahdi, kita menjadi umat yang 3-tiganya ada pada diri kita, menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, membuat mereka tertarik, gitu Pak. Bukan nyebelin. Ada orang Islam nyebelin, absen, wah ya, kesel bosnya. Ya, gitu. Jadi tampilkan bahwa Islam itu baik. Itu dakwahnya diantaranya seperti itu. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru terhadap yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar. Jadi ada 3. Kalau 3-tiganya ada di kita, wa ulaika. Ulaika. Ketika Quran menyebut ulaika, berarti memberikan stempel ya Pak ya, jedret. Nah, makanya di sini ulaika yang dimaksud adalah ad-da'una al-amiruna an-nahuna. Gitu. Jadi yang 3, ad-da'una berarti yad'una ilal khairi. Al-amiruna ya'muruna bil ma'ruf, an-nahuna yanhauna 'anil. Nah, makanya kalau 3-tiganya ada pada diri kita, humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dalam tafsirnya beruntung yang dimaksud adalah al-faizuna. Faizun itu apa? Menang. Ya. Orang-orang yang menang. Nah, di sini ada keterangan wa min litab'idi, gitu. Min pada lafad minkum, nah, gitu kan maksudnya, wal takun minkum. Min di situ adalah litab'id. Jadi maknanya itu sebagian, gitu Pak. Sebagian. Li'anna ma dzukira, karena bahwasannya apa-apa yang disebut tadi ya, seorang umat yang mempunyai 3 sifat gitu, itu hukumnya fardu kifayatin gitu. Fardu kifayah itu apa? Nah, iya, seperti sholat mayat ya. Kalau di RT 28 ada yang meninggal, terus ada yang mensolati, maka satu RT 28 tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang mensolati, 28 RT 28 dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Kekuatannya ain apa kifayah? Kalau sudah ada orang yang menyeru kebaikan, sudah ada yang menampilkan bahwa ini loh Islam tuh begini gitu. Sudah ada yang mencegah kemungkaran gitu. Kita nggak dosa. Nggak berdosa. Ya. Kalau sudah ada. Kalau tidak ada, dosa semua. Gitu. Ya. Cuman kita mau jadi yang mana?
Yang fa'il apa penonton? Iya kan? Nah, iya. Kalau kita pengen berada di barisan Imam Mahdi nanti, jadi fa'il, jadi pelaku, gitu. Tampilkan diri kita adalah seorang Islam yang benar. Terus sering ngajak kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa sih? Pernah nggak ngajak temannya ngaji? Pernah nggak? Ngaji yuk, tong catur wae atuh ngaji. Nah gitu, pernah nggak? Nah berarti sudah ya'muruna bil ma'ruf gitu. Terus wayanhauna 'anil munkar, lihat teman kita berhubungan intim dengan Bang Emok. Nah terus kita coba untuk menolongnya. Nah, itu namanya yanhauna 'anil munkar gitu. Ngerti ya? Nah kalau tiga-tiganya ada pada diri kita, namanya ad-da'una al-amiruna an-nahuna, itu ulaika, maka humul muflihun, mereka lah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung, al-faizuna gitu. Iya gitu Pak. Jadi kita yang jadi fa'il, jangan jadi penonton ya, yang jadi fa'il. Nggak dosa memang, tapi kita nanti nggak sejalur, sebaris dengan itu ya, makanya jadilah fa'il. Nyambung? Layal zamu kullal ummati, yalzamu kullal ummati, maksudnya tidak untuk setiap umat gitu. Jadi ini tidak untuk setiap umat, tidak mesti umat itu tiga-tiganya punya. Kenapa? Karena wala yaliku bikulli ahadin kal jahil. Tidak layak kalau seseorang itu bodoh, gitu kan? Kalau orang bodoh nggak bisa mengajak-ajak kebaikan, itu nggak bisa. Ya, itu makanya di sini hukumnya fardu kifayah, gitu Pak. Nyambung ya? Nah mudah-mudahan kita bisa untuk mensifati ya yang tiga ini. Jadi jangan jadi penonton, walaupun kita tidak berdosa ketika sudah ada yang melakukannya, kitalah yang jadi penonton. Kitalah yang jadi pelaku gitu. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fi dinihi wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Idza aroda, apabila aroda Allahu berarti Allah dulu diartikannya. Apabila Allah menghendaki, menginginkan, bi'abdin, terhadap seorang hamba, khairon, menjadi baik gitu. Jadi apabila Allah menghendaki terhadap seorang hamba itu menjadi baik, maka gitu kan, berarti jawab idza. Jawab idza. Faqaha itu fi'il madi. Faqaha fi'il madi. Faqahahu, maka dia Allah pasti memahamkannya. Itu faqahahu, hu-nya kembali ke abdin, maka dia Allah pasti memahamkan kepadanya gitu. Fi dinihi,
di dalam agamanya, gitu. Agama kita apa? Islam. Maka Allah akan mudahkan untuk memahami agama Islam, gitu. Kalau kita dikehendaki baik oleh Allah, makanya cirinya senang mendengarkan nasihat-nasihat Quran seperti ini, gitu kan? Jadi senang. Kemarin saya pernah menjelaskan yang hadis Nabi yang badiru bi'amali fitanan. Ingat nggak itu? Itu kalimat depan itu hati-hati banget, Pak. Badiru bil a'mali fitanan. Badiru itu fil amar. Kalian bersegeralah bil a'mali, untuk beramal baik atau beramal soleh, fitanan, sebelum datangnya fitnah gitu. Nah sekarang nih kita lagi nyaman nih, ya kan? Waktunya ngaji, jangan bolos. Kenapa? Suatu ketika tidak boleh ngaji lagi, gitu. Bisa aja usahanya sakit misalnya, tapi mudah-mudahan sehat terus. Gitu. Jadi ketika sedang dibuka kebaikan, segera, gitu. Kenapa? Minggu depan belum tentu seperti ini, gitu Pak. Itu badiru maknanya. Jadi kalian bersegeralah bil a'mali, untuk melakukan kebaikan sebelum fitnah, gitu. Gimana kalau minggu depan ada fitnah, tidak boleh ngaji misalnya? Nah itu kan kita kemarin sudah ngaji, alhamdulillah. Nah gitu, itu makanya badiru itu Nabi kalimatnya luar biasa, gitu. Paham ya? Ada yang nggak boleh sholat itu. Nah pas dibuka sholat, cepetan sholat, gitu. Asal sudah masuk waktu. Ya ini kalau belum masuk waktu, suatu ketika nggak boleh sholat. Itu badiru, itu. Ingat itu. Ya. Ketika seorang hamba akan menjadi baik, nah, itu berarti perbuatan Allah, betul tidak? Idza aradallahu bi'abdin khairan, tuh, perbuatan Allah itu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Faqahahu, dia Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Jadi di dalamnya rajin itu, begitu. Ada waktunya ngaji, begitu Pak, rajin. Jangan saking rajinnya nggak ada jadwal ngaji, nanyain ngaji gitu. Kalau pas ada ngaji, nggak nanyain. Jangan saya begitu ya. Nah, satu. Yang kedua, wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Bassara itu memperlihatkan. Fa'ilnya Allah, dan dia Allah memperlihatkan hu kepadanya bi'uyubi nafsihi, terhadap aib dirinya. Itu. Jadi ciri yang kedua, bahwa dia Allah memperlihatkan. Kalau memperlihatkan itu gimana Pak? Ada yang membuat dirinya menjadi tahu, gitu kan? Dia memperlihatkannya, gitu. Dia memperlihatkan kepadanya, berarti nyanya kembali kepada hamba tadi. Jadi kalau hamba akan dibikin baik oleh Allah, Allah memperlihatkan kepada hamba itu uyubi nafsihi, aib dirinya. Bukan aib dirinya dibuka di depan umum. Ya, masa Allah ghibah? Ngerti tidak? Masa Allah ghibah?
kitanya menjadi sadar gitu. Oh, selama ini saya teh sholatnya masih kayak anak kecil gitu misalnya. Nah, introspeksi diri. Tapi setelah ditampakkan oleh Allah gitu, ditampakkan oleh Allah, ternyata saya tuh masih belum paham Quran gitu. Aibnya dibuka oleh Allah, bukan di depan umum ya. Kalau depan umum berarti malu-maluin hambanya. Allah nggak pernah zolim, nggak pernah menzolimi hambanya, nggak pernah ya gitu. Itu awas jangan salah paham. Jadi ketika Allah akan membuat seorang hamba itu menjadi baik, yang dilakukan oleh Allah pertama adalah Allah memahamkan terhadapnya di dalam agamanya gitu. Terus yang kedua, Allah memperlihatkan kepadanya tentang aib-aibnya itu. Kalau di dalam Nasaihul Ibad ada 3. Satunya dizuhudkan oleh Allah. Dizuhudkan itu terhadap dunia, dia sudah tidak menggebu-gebu gitu. Dulunya bakhil gitu, ketika akan dibaikan oleh Allah menjadi dermawan begitu. Dulunya dari pagi sampai malam yang dikejar hanya duit gitu. Ketika akan dibaikan oleh Allah, bagi-bagi waktu gitu. Ada dalam 1 minggu untuk mengkaji Quran gitu. Jadi tidak monoton duit gitu. Itu namanya zuhud. Menyederhanakan dunia, bukan meninggalkan dunia, bukan, menyederhanakan. Ya, kenapa? Karena dunia itu yang ngurusin Allah. Kita nggak bisa ngurusin dunia, nggak bisa. Bukan bagian kita, ya. Karena itu kerjaannya Allah, gitu. Nah gitu Pak. Jadi kalau di sini ada 2 ya. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fi dinihi wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Nah, Bapak lihat penjelasan di bawahnya. Ini kebetulan penjelasannya panjang. Ya. Masih panjang lagi, Pak. Saya cicil ya. Saya cicil itu. Al-fiqhu fid dini sababun lima rifatin nafsi. Iya. Al-fiqhu fid dini sababun lima rifatin nafsi. Al-fiqhu fid din, paham tentang agama itu sababun, merupakan penyebab 5 firatin nafsi, untuk mengenal dirinya gitu. Kita harus kenal pada dirinya sendiri, Pak. Saya teh siapa, mau kemana, apa yang dibawa, kita harus tahu. Ya, kita nggak akan mengenal diri kita kalau kita tidak mengenal agama, gitu. Makanya yang membawa berita disebut Nabi. Yang dibawa oleh Nabi adalah berita besar. Berita besar. Berita masa lalu kita, berita masa sekarang kita, berita masa akan datang kita, itu dibawa oleh seorang Nabi. Ya, makanya berita itu an-naba. Jadi kalau an-naba bukan berita sembarangan. Ada tabrakan tuh di perempatan sono, itu berita bukan. Terus kita cerita ke orang, disebut Nabi, bukan itu. Ngerti? Saya tadi kan bawa berita tuh, terus disebut Nabi, bukan. Nabi itu membawa berita yang sangat besar, yaitu berita masa lalu kita, masa sekarang kita, masa akan datang kita. Itu. Nah, ketika seseorang memang akan dijadikan baik oleh Allah,
maka difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Ternyata faham tentang agama itu adalah sababun lima rifatin nafsi, yang membuat mengenal dirinya. Coba lanjutannya, man arofa robbahu azza wa jalla arofal asya'a kullaha bihi. Man arofa, barang siapa dia mengenal robbahu, terhadap Tuhannya azza wa jalla, niscaya, nah gitu, itu jawab man, niscaya arofal asya'a kullaha bihi, niscaya dia akan mengenal segala-galanya, bihi, dengannya. Yang dimaksud adalah ketika kita mulai mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, gitu, kita jadi tahu apa yang diomongin, apa yang dilakukan, gitu. Begitu. Paham Pak? Ya, bisa tadi harokatnya man arofa robbahu azza wa jalla arofal asya'a kullaha bihi. Kulla itu berarti taukid, menguatkan al asya'a, karena al asya'anya maf'ul. Iya gitu. Tasihhu domirnya apa? Hiya bisa, anta bisa. Ada yang dicurigai isim yang rofa, ya kan? Kalau belum diharokati kan ada tuh. Maka al-ubudiyatu, nah berarti domirnya hiya. Tasihhu lahul ubudiyatu. Tasihhu itu apa? Soheh apa soheh? Benar. Orang kalau faham agamanya, maka ubudiyahnya benar. Gitu Pak. Paham tidak? Kalau orang paham agamanya, ubudiyahnya benar, ibadahnya benar. Contoh, untuk saat ini yang jadi rujukan ibadah sholat itu 3 masjid, kata Nabi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabi, Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tiganya harus kita ikuti. Ngerti tidak? Kalau tiga-tiganya ada yang berbeda, ikuti yang masih pegang syariat. Ngerti? Ngerti tidak? Masa saya jelasin? Tiga-tiganya sudah kompak belum? Belum. Satu yang belum kompak. Mana? Masjidil Aqsa. Maka yang diikuti harus itu. Jadi kata Nabi, rujukan ibadah sholat itu 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mana yang dipilih? Ya, itu. Tapi berat di hati, berat di nafsu. Ya kan? Kalau berat yang di nafsu, al-haqqu mir rabbi. Itulah kebenaran. Itu Pak. Kalau sudah kompak semua, baru kita ikutan. Ngerti tidak? Karena yang dua nyaman. Orang itu kalau nyaman cenderung maksiat. Sok, Bapak di rumah, TV-nya masih baru, gitu kan ya. Terus acaranya bagus. Terus ada azan Isya. Kira-kira ngelanjutin nonton TV apa matiin TV? Kan lagi nyaman tuh. Ya, apalagi lihat bola misalnya. Lagi nyaman itu. Orang itu kalau nyaman cenderung maksiat. Gitu. Coba di Masjidil Aqsa nyaman apa tidak? Oh, makanya masih ketat syariat. Kita lagi nyaman tidak?
Nyaman apa tidak? Kalau tidak nyaman harus ketat syariatnya. Gitu. Paham tidak? Jadi kalau seseorang paham agamanya, tasihulahul ubudiyatu. Sujud, tahu sujud kan ya? Sujud terakhir itu disunahkan lama, benar tidak? Hamba Allah yang paling dekat itu ketika lagi sujud, gitu. Kita dengar itu berita itu. Terus sholatnya jamaah, ngerti tidak? Bahwa sujud, ketika hamba Allah sujud berarti sedang dekat dengan Allah, dan sujud terakhir disunahkan untuk lama, benar tidak? Nah, ketika sholatnya jamaah, dia sujudnya nggak bangun-bangun tuh. Yang lain udah pada duduk, dia mah sujud aja. Kenapa? Sujud terakhir harus lama. Ya, untung nggak ditinggal salam gitu. Nanti tidak. Kalau yang lain udah salam, dia masih sujud. Nah, berarti sepotong berarti belum paham agama. Seseorang kalau mau dibaikan oleh Allah akan dipahamkan agama. Oh, etate kalau sholatnya munfarid. Iya, tapi kalau sholatnya jamaah, imam duduk ikut duduk, jangan sujud. Itu kalau sholat sendiri, sok 1 jam boleh. Kalau sholat sendiri mah paru-parunya bagus nantinya, ya kan? Tapi kalau sholatnya berjamaah, ikuti imam. Ngerti tidak? Bapak imam bukan? Bapak imam bukan? Imam di keluarganya, ya kan? Makmumnya siapa? Istri. Imam yang baik itu diikuti banyak makmum, gitu. Iya kan? Istri yang baik itu diikuti banyak makmum. Gimana gue? Gimana tadi? Imam yang baik diikuti banyak makmum. Nyambung ya? Udah. Gitu. Terus wal itqu min ubudiyati ghairahu. Wal itqu min ubudiyati ghairahu. Kenapa ghairahu? Tidak ghairi. Al itqu itu bentuknya masdar, ya. Jadi kalau ketemu isim boleh dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Maka di sini bacanya wal itqu min ubudiyati ghairahu. Dan bebas. Itqu itu bebas, ya. Bebas, terbebas gitu boleh. Min ubudiyati, dari pengabdian ghairahu, selain Allah, gitu. Paham tidak Pak? Orang kalau paham agamanya, dia akan terbebas dari pengabdian selain Allah. Jadi dia hanya ngabdi kepada Allah. Kita kayak gitu nggak? Ada ngabdi ke yang lain nggak? Ada tidak? Kok nggak jawab? Ya, jadi nggak ngabdi ke yang lain, hanya ngabdi kepada Allah, gitu Pak. Itu Pak. Jadi terbebas dari pengabdian selain Allah. Jadi kita hanya taatnya sama Allah, gitu. Makanya ada satu keterangan nih Pak, ya perlu saya jelasin ya. Perlu saya jelasin Pak. Untuk saat ini kita itu harus sabar kan ya.
Wa in tasbiru wa tattaqu la yadirkum kaiduhum syai'an. Gitu. Kalimat ini bikin tenang, Pak. Kalimat ini bikin tenang dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu intamsaskum hasanatun tasukhum. Jika kebaikan, kejayaan, kesuksesan menimpa kalian, tasukhum, niscaya kejayaan, kebaikan, kenikmatan, kesuksesan membuat mereka sedih. Gitu. Tadi kalimatnya ada kalian, ada mereka. Saya ulang ya, Pak ya. Saya ulang ya. Jika kebaikan tuh hasanatun. Hasanatun tuh maknanya bisa kesuksesan, bisa kejayaan, bisa kenikmatan gitu. In tamsaskum hasanatun gitu. Jika kebaikan, kejayaan, kesuksesan menimpa kalian, tasukhum, itu jawab syarat. Niscaya kebaikan tadi, kesuksesan tadi akan membuat sedih mereka gitu. Jadi kaliannya siapa, merekanya siapa? Kira-kira kaliannya siapa? Kita, ya. Terus merekanya Yahudi, merekanya. Terus dibalik, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan jika sayyi'ah, sayyi'ah itu bisa bencana, bisa keburukan, bisa kegagalan menimpa kalian, yafrahu biha, niscaya mereka bergembira biha, dengan bencana tadi, dengan kegagalan tadi gitu. Nah, jadi kalau ada tetangga kita, teman kita sukses, terus kita itu nggak suka, terus dia teh bangkrut gitu, terus kita seneng, malah syukuran segala, manggil ustad gitu, manggil ustad, syukuran gitu. Nah itu berarti watak mereka ada di kita. Watak Yahudi itu begitu, Pak. Makanya dua kalimat ini kelihatannya sederhana, tetapi di situ ada kalimat iktirodiyah di dalamnya. Itu ada kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan. Ya, jadi annahu mutanahuna fi adawatikum. Gitu ya. Pernah saya jelasin kan ya? Pernah belum? Bahwasanya mereka mutanahuna fi adawatikum. Mereka mati-matian di dalam memusuhi kalian gitu. Kalau mati-matian itu gimana? Serius kan? Gitu. Terus falimatu walu nahum. Kenapa kalian masih mempercayai mereka? Gitu kan? Aturan fajtanibuhum. Kalian tinggalkan mereka, kalian jauhi mereka. Aturannya begitu, Pak. Tapi kita kalau jauhi mereka nggak bisa makan ya. Benar nggak, Pak? Setuju tidak? Kayak nggak setuju. Bapak kerja di orang apa? Muslim apa non muslim? Nah. Kalau ini digunakan fajtanibu, kira-kira anak istri kita makan nggak? Gitu kan ya? Nah itu. Jadi panas ayatnya, tapi diademin di bawahnya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadirkum kaiduhum syai'an. Gitu. Ya, kalau kita sabar, kalau kita takwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, la yadirkum, niscaya strategi mereka tidak akan mampu memberikan madorot walaupun sedikit. Gitu, Pak. Jadi syaratnya dua ya. Jadi yang pertama apa? Sabar. Yang kedua
takut kepada Allah, jangan takut kepada yang lain. Nah, kita masih takut kepada yang lain. Iya kan? Benar tidak? Itu Pak yang harus dibenahi. Makanya tadi balik lagi ke ayatnya. Ayatnya apa tadi? Riyadohnya. Wal itsku min ubudiyati ghairahu. Jadi kalau orang agamanya bagus, agamanya benar, dia akan terbebas dari pengabdian selain Allah. Jadi dia hanya ngabdi kepada Allah. Ya. Terus saya gimana Ustadz kalau udah kayak gini? Ya yang penting hatinya. Ya. Hatinya walaupun lemahnya iman, tapi masih punya iman gitu. Paham tidak? Kalau pengen tebel ya anaknya diganti nama Iman gitu, jadi tebel. Ya, gitu. Enggak gitu, bercanda. Terus berikutnya perhatikan baik-baik. La falahalaka la najatalaka hatta tu'thirahu ala ghairihi. Coba Pak ulangi ya. La falahalaka la najatalaka hatta tu'thiro. Jangan tu'thiru karena ada hatta tu'thirahu ala ghairihi. La falaha. Falah itu apa? Hah? Falah, al-falah itu apa? Kemenangan, muflihun. La falaha laka, tidak ada kemenangan. Lanya nafilil jinsi, tidak ada kemenangan laka untukmu. Satu, la najata laka, dan tidak ada keselamatan laka untukmu. Hatta, sehingga tu'thirohu apa tu'thiro? Bal tu'thirunal hayatad dunya apa? Bal tu'thirunal, memilih. Ya, memilih kan? Hatta tu'thirohu, sehingga engkau memilih Allah. Hunya Allah. Ngerti nggak Pak? Ngerti tidak? Tidak ada kemenangan untukmu dan tidak ada keselamatan untukmu hatta tu'thirahu, sehingga engkau memilih Allah, mengistimewakan Allah. Gitu. Kalau kita masih mengistimewakan yang lain, la falaha la najata, percaya tuh? Gitu. Ya. Coba perhatikan berikutnya. Tu'thiro dinaka ala syahwatika. Mengistimewakan agamamu atau memilih agamamu atas syahwatmu. Kita biasanya lebih mengistimewakan agama apa syahwat? Ayo, contoh agamanya tuh bunyi tuh azan subuh, itu kan? Terus Bapak baru pulang lembur jam 4, baru ngagletak, tahu ngagletak? Baru tidur, kira-kira 10 menit terdengar azan, terdengar tuh. Ya. Syahwatnya pengennya gimana? Tidur. Agama pengennya gimana? Nah, kita mau mengistimewakan agama apa syahwat? Ayo, itu kan? Terus selamatnya di mana kalau kita mengistimewakan syahwat? Itu yang dimaksud Pak. Paham ya? Udah, contohnya satu jelas kan? Gitu, syahwat. Gitu. Ya jam seginilah samalah, jam segini tuh syahwatnya ngopi. Ya,
Malah ngaji gitu kan. Tapi alhamdulillah masih tu'firu dinaka ala syahwatika. Maka kita akan memperoleh dua, kemenangan dan keselamatan gitu. Terus wa akhirataka ala dunyaka gitu. Memilih mengistimewakan akhiratmu atas duniamu itu. Bener ya? Sifat mereka apa? Bal tu'thirunal hayatan dunya. Sifat mereka memilih dunia. Sifat kita memilih akhirat. Bener? Bener enggak? Oh, nanti mulutnya doang. Bener enggak milihnya akhirat? Bener. Sok misalkan gini, Bapak pulang ngaji kedatangan Israel misalnya, kata Israel itu, Pak mau sekarang masuk surga Pak, gitu gitu. Tanya balik iya pernah saya cerita itu dulu pulang umroh itu nyampe selesai maksudnya di umrohnya selesai, rukun syaratnya udah selesai, terus kedatangan malaikat, mau mati di sini surga apa mau pulang ke Indonesia gitu. Kira-kira jawabnya apa? Pulang dulu. Pulang dulu ya, nanti baru di sana. Itu Pak. Ya. Jadi ternyata berat ya. Pilih akhirat atas dunia. Contoh lagi, tadi jam 4 ada yang WA Bapak, pada maghrib aya acara tuh gitu. Bapak aya naon gitu. Gitu jawabnya tuh gitu. Harusnya kan ada mau ngaji gitu kan. Kenapa jawabnya aya naon gitu? Kenapa kira-kira? Mumtarin ya. Kalau kabarnya baik nggak ada acara gitu kan. Kalau tawarannya nggak bagus ada acara, makanya kunaon gitu. Nah itu pinter itu ya, pinter itu. Ya, itu jadi masih punya pilihan, nggak tegas ya. Muslim kan harus asyida alal kufar, tegas kepada kufar, bukan galak, tegas. Kalau habis maghrib ada acara ngaji, ngomong aja yang acara ngaji gitu. Terus itu yang WA jawab lagi, tadinya mau ngasih duit, kalau ketemu kira-kira langsung dibalas, oh iya nggak jadi ustadznya sakit gitu. Masya Allah, itu kayaknya langsung itu berangkat ya itu. Justru waktunya harus tepat gitu. Nah gitu Pak ya. Jadi berat juga itu ya. Oh gitu. Justru pas ketemuannya tuh lama di sana. Iya. Lamanya tuh nunggunya. Tadi janjinya persis pada maghrib, ketemu di Tokma. Ketemu di Tokma, nungguin aja. Katanya habis maghrib. Tuh. Datang-datang jam 10. Ayo ngaji. Enggak lewat. Nah, itu Pak. Ya. Jadi pinter, dunia itu pinter. Cantik dunia itu memikat ya. Itu. Jadi nggak mesti tepat Pak, ya nggak mesti. Kayak gitu. Itu hebatnya. Nah itu bisa jadi udah keterima juga hilang, bisa jadi itu ya kalau belum rezekinya. Terus ya, tuh. Jadi apa? Wa akhirataka ala dunyaka. Terus wa khaliqaka ala khalqika. Memilih Tuhanmu daripada makhlukmu. Ngerti nggak? Memilih Allah daripada ciptaan
maksudnya makhlukmu tuh orang-orang dekatmu gitu. Ngerti nggak? Bapak udah pegang kitab itu, udah pegang kitab, terus istrinya bilang, Pak kemana Pak? Mau ngaji gitu. Pak ayeuna teh jadwal kontrol KB Pak. Terus nganter heula gitu kan. Terus Bapak nganter apa ngaji? Tait. Ya. Gitu Pak. Ngaji dulu. Iya itu. Kalau ngaji dulu berarti milik Allah. Ya, kalau ya udah tuh aku antar dulu ke bidan gitu kan. Nah, itu. Di bidan ngantri. Gak jadi ngaji. Gitu kan? Nah, itu Pak. Jadi memilih Allah atas makhluknya. Bapak perhatikan kalimat akhirnya. I'mal bihadza. I'mal fi'il apa? Amar. Engkau lakukan bihadza ini. Ininya yang mana? Engkau lakukan ini. Ininya yang mana? Mengistimewakan Allah, mengistimewakan agamamu, mengistimewakan akhiratmu, mengistimewakan Khalik tadi ya, Allah. Lakukan ini. Halakuka itu celakamu. Nah ini. Kalau tadi apa? Kalau tadi apa? Tidak akan memperoleh kemenangan dan tidak pula keselamatan, sehingga engkau memilih Allah gitu ya. Nah di sini ada halakuka, celakamu fi takdimi sahwatika. Kecelakaanmu di dalam mendahulukan sahwatmu ala dinika, atas agamamu gitu. Jadi kalau kita lebih cenderung memilih syahwat daripada agamanya, celaka. Terus wa dunyaka ala akhiratika gitu. Lebih mendahulukan duniamu daripada akhiratmu. Paham tidak? Wa khalqika ala khaliqika. Lebih mendahulukan makhlukmu daripada pencipta atau Allah ya, atau Tuhanmu gitu. Nah, baru di situ ada kalimat ikmal bihada. Engkau lakukan ini waqad kafaka. Gitu. Ikmal bihada, engkau lakukan ini waqad, maka sungguh kafa itu fi'il apa? Madi. Itu aslinya alifnya bengkok aslinya. Kenapa jadi lurus? Karena ketemu domir muttasil gitu. Jadi waqad kafaka. Qad itu huruf tahqiq, pasti ketemunya fi'il. Tapi yang terbanyak bertemu dengan fi'il madi. Makanya diartikan sungguh, dan sungguh Dia Allah pasti mencukupimu. Tuh. Ngerti nggak Pak? Ngerti tidak? Lakukan itu yang tadi, yang di atas itu. Kalau kita bisa melakukan itu, apa janjinya? Waqad kafaka. Dan sungguh Dia Allah pasti. Kenapa pasti? Fiilnya mahdi, pasti mencukupimu. Gitu Pak. Makanya di dalam Al-Hikam dijelaskan, ketika seseorang itu hanya taat kepada Allah, maka Allah panteskan gitu kan. Allah pantesin. Pantesnya umur segitu, punya ini, punya itu.
pantasnya anaknya 2, bisa begini, bisa begitu. Umur segitu pantasnya sudah ke Mekah. Gitu dipantesin oleh Allah ketika taat. Ya, jadi seseorang ketika semakin taat kepada Allah, itu semakin dipantesin oleh Allah. Gitu. Nyambung ya? Nah, itu Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan hal ini. Amin. Ya, coba baca ulang. Idza aroda, bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fi dinihi wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Al-fiqhu fid dini sababun lima rifatin nafsi. Man arafa rabbahu azza wa jalla arafal asya'a kullaha bihi tasihhu lahul ubudiyatu wal itqu min ubudiyati ghairahu la falaha laka la najata laka hatta tu'thirahu ala ghairihi tu'thira dinaka ala syahwatika wa akhirataka ala dunyaka wa khaliqaka ala khalqika halakuka fi taqdimi syahwatika ala dinika wa dunyaka ala akhiratika wa khalqika ala khaliqika i'mal bihadza wa qad kaffaka. Nah, ada yang ditanyain? Cukup? Ya. Ini tadi yang kalimat barang siapa mengenal Allah, maka dia mengenal segalanya. Barang siapa mengenal Allah. Benar? Kan saya justru sering dengar dari orang misalnya yang kita ajakin sholat mati dan kita ajakin kebaikan. Dia justru sebaliknya, barang siapa mengenal diri sendiri maka bisa mengenal Allah seperti itu. Jadi pernah dengar ya seperti itu Ustaz. Jadi barang siapa yang mengenal diri sendiri dulu, jadi kita harus mengenal diri sendiri dulu katanya gitu. Iya, ini kalimatnya depannya itu Pak. Iya. Al-fiqhu fid dini. Seseorang itu kalau mengenal agamanya, sababun, itu menyebabkan atau suatu sebab menjadi penyebab lima rifatin nafsi. Orang itu kalau mengenal agamanya maka dia akan mengenal dirinya, gitu. Orang kalau mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya, gitu. Sebetulnya kita harus belajar dulu. Iya, nggak bisa dia akan dia dipotong kalimatnya dari tengah. Jadi harusnya dari depan dulu. Jadi mengenal agama itu dia akan menjadi mengenal dirinya. Nah, ketika sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, dia akan mengenal seluruhnya. Gitu. Jadi potong itu dari tengah. Nah, untuk mengenal dirinya dari mana dia? Kan tadi ada nabi, pembawa berita. Ya, berita masa lalu kita. Tuh, berarti kenal dirinya. Berita masa sekarang kita dan berita masa akan datang kita. Itu baru mengenal dirinya. Makanya dia yang dilakukannya tidak ada keraguan karena sudah mengenal dirinya. Nah, itu nantinya ada manunggaling Gusti ya. Kalau ya begitu, kalau tapi harus berguru ya. Harus ada torekonya. Nah gitu Pak. Ya, benar, cuman dipotong dia, nggak dari depan. Kalau nanti misalkan Pak Firman tanyain, itu kenal diri dari mana, gitu kan? Nah, itu dari agama. Makanya tadi judul awalnya ketika Allah akan membaikan seseorang, maka Allah akan pahamkan agama dulu. Ya, yang menyebabkan mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, gitu. Itu urutannya gitu, Pak. Oke, ada lagi? Kalau ayatnya yang atas jelas ya. Jadi sifat yang 3 mudah-mudahan ada pada diri kita. Jangan jadi penonton, ya. Jangan jadi penonton.
Itu. Kita yang jadi pelaku. Apa? Menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, gitu ya. Yang kedua, menyuruh yang ma'ruf. Yang ketiga, mencegah yang mungkar. Itu. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya. Jangan begini. Udah ngaji juga. Nah gitu, itu nggak enak itu kalimatnya. Ya, itu kalau terusin nggak enak. Udah ngaji juga, sholatnya masih kelewat terus itu. Ngerti nggak? Kemarin sholat duhur yang kelewat, sekarang sholat maghrib yang kelewat. Itu jangan sama kayak gitu. Orang ngaji juga, ngerti? Ya, ngerti ya? Ya, itu. Jangan sampai kayak gitu. Sudah? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.